kali ini masuk sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bersama dengan Haji Andri Kusnandar SAG SPDI. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Pak Haji Andri Kusnandar, saya panggilnya Bapak ya? Oh iya, baik. Mudah-mudahan Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Aktivitas hari ini mudah-mudahan menjadi ladang amal soleh. Amin. Sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak untuk berdiskusi, berbincang seputar apa tema yang diangkat oleh saya dalam penelitian di program Pasca Sarjana di STAI Samsul Ulum Kota Sukabumi tentang kompetensi pembelajaran guru di bidang literasi digital. Adapun judul yang diangkat oleh saya itu adalah problematika pendidik dalam peningkatan kompetensi pembelajaran guru PAI di bidang literasi digital di SMA Kota Sukabumi. Insya Allah Pak Andi, kita akan berbicara dalam rentang waktu sekitar 30 menit. Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan harapan, dan tentunya yang saya harapkan apa yang data yang saya kumpulkan ini bisa diolah, dan saya minta izin selanjutnya nanti dokumen terkait penelitian ini akan saya olah gitu. Baik. Kita mulai saja Pak ya. Pertama saya ingin mendapatkan informasi terkait profil flashback saja tentang Pak Haji Andri Kusnandar SPDI. Boleh diceritakan Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hal yang sampai hari ini saya rada sedikit tidak begitu yakin juga ketika hampir semua para pendidik, para guru itu mereka memulai mereka mengajar terus menjadi seorang guru itu di usia yang rentangnya antara 20 sampai 30. Termasuk Ustadz mulai kapan? Saya sejak SMA. Oh, SMA. Bahkan mungkin 21 22 ya, ya. Tapi qadarullah Allah menggariskan saya itu usia 40 tahun itu baru mengajar. Luar biasa. Dan baru mengajar usia 40 itu. Usia yang sudah tidak laku dengan PNS, usia yang sudah tidak laku dengan apa namanya? Dengan dengan status ya PNS lah yang umum. Dan alhamdulillah sampai hari ini qadarullah juga bahwa Allah masih memberikan kesempatan saya untuk mengajar di 2 sekolah sebenarnya. Satu di SMA 1, satu lagi nih di SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Baik. Oke, terima kasih Pak Andri. Selanjutnya tentu dengan perjalanan relatif singkat, tapi saya yakin Pak Andri bisa mewakili apa tema yang akan saya angkat. Baik. Data-datanya. Insyaallah. Terkait itu tentu Pak Andi sampai hari ini sudah menjalani profesi sebagai pendidik kira-kira berapa tahun? Dihitung sekitar 7 tahun lah. 7 tahun. Sekitar 7. Ya. Terlepas dari itu, bagaimana pengalaman Pak Andi dalam mengembangkan kompetisi pendidikan terutama di bidang literasi? Apakah pernah mengikuti semacam workshop, terutama yang sekarang yang sedang lagi menjadi sorotan itu tentang sertifikasi? Bagaimana? Kalau untuk sertifikasi sampai hari ini saya belum mengikuti. Kalau untuk sertifikasi PPG ya kalau sekarang ya, gitu. PPG. Tetapi kalau untuk yang di luar itu, semisal workshop, terus seminar dalam rangka
peningkatan kompetensi pembelajaran, hampir dipastikan setiap tahun kita ikut. Jadi sampai hari ini Pak Andri masih menunggu ya? Iya. Atau sudah ada panggilan? Sebenarnya sudah ada panggilan karena tahun ini alhamdulillah saya masuk di P3K, jadi mudah-mudahan aja. Amin. Doanya biar cepat. Pintu ya. Iya. Apakah selama program tersebut Bapak mengikuti atau ada pelajaran membuat media pembelajaran digital dalam workshop atau IHT? Selalu, karena biasanya sertifikat itu tidak akan keluar ketika kita ikut seminar atau ikut workshop kalau tidak ada portofolio yang kita hasilkan gitu. Dan biasanya selalu begitu. Selanjutnya kalau begitu berarti goal daripada pelatihan yang mana di sana ada materi tentang pengembangan media pembelajaran dengan digital, ada manfaatnya dalam pembelajaran nantinya di kelas. Oh, manfaatnya banyak sekali, malah sebagai tuntutan mungkin ya, karena yang kita hadapi itu anak-anak yang Gen Z, yang mereka gaya belajar mereka, terus gaya keseharian mereka itu tidak akan terlepas dari digital itu. Benar. Apa yang Bapak lakukan agar mendapatkan pengalaman mengajar dengan memanfaatkan media digital? Apakah Bapak melakukan melibatkan diri dengan komunitas atau banyak mengikuti? Kalau dengan komunitas kita selalu sharing, terutama mengidentifikasi problematika ketika kita mengajar. Kita juga sharing dengan anak-anak ketika kita mencoba untuk sebuah mode pembelajaran digital, terus respon dari mereka seperti apa gitu. Itu pasti selalu jadi review kita ketika kita selesai melaksanakan pembelajaran KBM. Apakah pembelajaran dengan media digital membuat Bapak kesulitan dalam menyampaikan materi pembelajaran? Kalau disebut kesulitan juga tidak terlalu ya, enggak. Justru yang kesulitan sendiri itu adalah ketika kita harus mengadaptasi dengan kemampuan anak yang mereka ternyata pemahaman mengenai teknologinya itu jauh lebih hebat dibandingkan dengan kita, dan itu jadi permasalahan sendiri itu pada akhirnya gitu kan gitu. Kita merasa bahwa apa yang kita sampaikan itu sudah begitu baik, sudah begitu maju lah, sudah begitu modern, tetapi pun bagi mereka jadi yang biasa yang Bapak sampaikan itu kita juga udah bisa gitu loh. Nah, gitu. Jadi permasalahannya itu ada di bagaimana perubahan itu harus diiringi oleh guru juga dalam selalu. Maka kalau guru tidak bisa mengadaptasi dengan gaya belajar anak, maka akan menimbulkan masalah baru pada akhirnya gitu. Apakah Bapak melibatkan diri dalam komunitas medsos yang sesuai dengan kebutuhan untuk dalam konteks ini? Oh, dalam konteks ini iya. Ada ya? Ada media sosial. Ada media sosial. Ya. Walaupun kita sebagai partisipan di situ, kita selalu menyimak, karena biasanya setiap muncul selalu ada saja permasalahan ketika kegiatan belajar mengajar, walaupun permasalahan itu belum kita temukan gitu, tapi ketika ada teman-teman kita yang ketika mereka mengajar terus mereka menemukan sesuatu yang sesuatu yang responnya berbeda dari anak-anak. Misalnya kan kita mungkin hanya kalau mengedit foto itu atau video itu masih dengan cara yang umum lah gitu ya. Tapi kan ketika mereka sudah menguasai aplikasi yang lebih bagus, terus pada akhirnya kita yang merasa tertinggal gitu. itu jadi permasalahan juga gitu. Jadi dengan adanya media sosial itu bisa saling berbagi ya. Oh iya. Kemudian tentunya untuk bisa mengembangkan, kemudian memecahkan masalah yang dihadapi oleh sesama komunitas ya di dalam grup tersebut, tentunya ada kegiatan seperti pelatihan pengembangan profesi. Bapak sebagai guru PAI adakah surat undangan dari mereka atau dari komunitas tersebut? Ada,
biasanya dari kementerian, karena kebetulan kita kan sekolahnya di negeri ya. Ya. Kalau sekolah di negeri itu biasanya diakui oleh Kementerian Pendidikan, diakui oleh Kementerian Agama juga diakui. Maka biasanya itu ada yang dari kementerian juga, ada yang dari Kemenang juga gitu. Terus dari sekolah juga biasanya mengadakan semacam kegiatan IHT. Itu biasanya kegiatan itu dilaksanakan di awal pembelajaran. Nah, itu untuk mempersiapkan materi yang akan disampaikan di semester yang akan dilalui. Kalau non pemerintah juga ada. Kalau non pemerintah ada. Tapi biasanya sistemnya mereka rata-rata sekarang tuh sudah ngaturin Zoom meetingnya. Berarti moda yang dilakukan untuk pelatihan Moda itu, yang dilakukan untuk yang pemerintah gimana? yang pemerintah itu Online atau luring, daring atau luring? kalau sebelum COVID itu daringnya, sebelum COVID itu malah luring ya, artinya offline lah, selalu offline gitu. Nah, tapi ketika setelah COVID ini, kan waktu COVID itu kan hampir semuanya daringnya. Waktu COVID. COVID. Nah, setelah COVID itu hampir rata-rata itu karena sudah keenakan dengan daringnya. Iya. Ya daring terus gitu. Sekarang itu gitu. Dan itu entahlah suatu kemajuan atau justru suatu kemunduran gitu. Hampir semuanya sekarang mode itu. Dia tadi grup WA kan. Ya berapa jam pembelajaran, tapi lakukannya secara secara Zoom gitu Ya, kan. baik itu pemerintah maupun non pemerintah. Kita pemerintah sekarang Untuk pelatihan. mungkin untuk menghemat anggaran biasanya. Bisa. Mungkin. Oke, sebetulnya dari lubuk hati ini ya, Pak Andi, moda apa yang diharapkan atau boleh jadi yang lebih disukai sama Pak Andri untuk kegiatan pelatihan pengembangan Kalau kompetensi? pelatihan pengembangan itu mode luring atau offline itu jauh lebih efektif. Kenapa? Jauh lebih efektif. Kenapa? Karena kita bisa bersentuhan langsung, karena kita bisa jadi tidak ada sekat lah, ya. Nah, kalau kita luring kan udah jelas mungkin karena suaranya tidak terdengar, yang selama ini dihadapi oleh kita lah, seperti itulah mungkinnya gitu. Yang jelas ruhnya mungkin kalau daring itu ruhnya rada kurang lah. Yeah. So misalkan seperti hanya begini, kalau kita ngobrol di telepon sama ngobrol langsung kira-kira enakan mana? Ya, kalau ngobrol gini enakan Iya, begini. enakan begini kan gitu. Sementara apa bedanya dengan kita ngobrol apa namanya? Ngobrol di sambungan telepon misalnya gitu. Hanya sama VC lah gitu. Bedanya apa? Iya, kalau esensi saja kita lebih enakan Kan. online sebetulnya telepon esensi. Tapi kalau misalkan untuk lebih efektif untuk ya seperti itulah. Nah, gitu. Jadi kalau tuh misalkan harus ada pilihan luring apa daring, saya akan memilih dengan luring. Ya. Tetapi kalau memang daring ini jadi sebuah kebiasaan, ya suka tidak suka kita mesti mengikuti itu gitu. Yeah. Itu pun dengan apa namanya ya, dengan kompetensi kita yang selalu yang mungkin kita harus memiliki itu untuk beradaptasi gitu. Yeah. Karena kebiasaan. Kalau dalam prosesnya kegiatan tersebut apa Bapak bisa mengikuti misalkan kegiatan untuk pelatihan secara daring? Bisa mengikuti. Sampai akhir selesai. Bisa, iya. Dan biasanya kan waktunya tidak terlalu lama juga biasanya. Biasanya kan dilaksanakannya pada di luar jam kerja kita. Notabene kita itu di luar jam kerja kita dan kita dalam keadaan lelah. Ya, karena sekarang itu dilaksanakannya secara luring, maka sambil bekerja pun bisa. Tapi kalau ketika pembelajarannya workshop atau misalkan dalam posisi offline atau dalam luring lah gitu ya. Kalau itu kan daring ya. Mungkin kita bisa lebih fokus lah sebenarnya gitu. Kalau kita tatap muka kan jelas ya, tempatnya jelas,
kemudian waktunya juga kita langsung terbatas saat itu, langsung kepada orangnya. Sementara kalau daring kan kita bisa kapan saja, ya. Tapi biasanya dalam pelaksanaan itu di luar jam dengan kondisi fisik yang sudah lelah. Biasanya jam berapa Pak Andri mengikuti kegiatan pelatihan secara daring? Daring. Yang unik sekarang biasanya kan kalau malam itu tidak pernah ada kegiatannya. Tapi seringkali hari ini yang mode daring ini biasanya habis maghrib. Nah itu. Habis maghrib. Oh Itu jadi masalah besar itu. Jadi masalah besar. Kenapa jadi masalah besar? Karena jadi pemanfaatan waktu itu tidak efektif gitu. Akhirnya waktu kita untuk istirahat malah dipakai untuk bekerja, untuk pelatihan gitu kan. Itu sangat tidak efektif banget. Masih itu. Jadi tapi intinya Bapak masih bisa mengikuti kegiatan tersebut. Bisa, sampai hari ini masih bisa. Ya, meskipun dalam kondisi seperti itu ya. Ya. Apakah pembelajaran dengan media digital banyak membantu proses pembelajaran di kelas atau menjadi masalah baru? Kalau membantu di pembelajaran kelas itu sangat membantu banget, sangat membantu sekali. Tapi yaitu permasalahan itu akan timbul, dan biasanya permasalahan timbul itu ketika kan tidak setiap, ya kita juga mesti mengidentifikasi anak-anak. Ada anak-anak yang memang IT-nya itu kita harus mengakui mereka lebih hebat daripada kita gitu. Jadi ketika kita sudah berusaha untuk menyampaikan materi dengan menurut kita dengan moda yang mode maksimal ya. Tapi mungkin bagi mereka ya dianggap biasa karena gue juga kalau itu mah bisa gitu kan gitu. Kalau itu mah nggak ada yang aneh gitu. Itu sih sebenarnya kalau permasalahan yang kayaknya sepertinya rada sulit kalau kita untuk nyari solusinya. Kalau permasalahan tidak ada kuota, kalau permasalahannya anak tidak ada HP, masih bisa mengusahakan karena hotspot sekarang sudah mulai dibikin banyak gitunya gitu. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita unfeel di kelas ketika kita mengajar dengan anak-anak gitu. Iya. Apakah permasalahan yang dihadapi Bapak ketika melaksanakan pembelajaran dengan media digital? Apa permasalahannya? Berarti kalau gitu harus seperti apa Pak? Apa mindsetnya harus dirubah? Iya, suka tidak suka, saya sebagai seorang pendidik itu seorang guru itu harus bisa menyamakan lah ya, habitnya anak, kebiasaannya anak. Kalau anak sementara ini kan kebetulan mereka terlahir dari Gen Z ya, mereka dengan HP dengan teknologi yang luar biasa. Sementara kita kafabil mawjud kadang-kadang artinya cukup dengan yang ada gitu. Tapi kan ternyata ketika menghadapi mereka, ternyata kita tidak cukup hanya dengan apa yang kita miliki, kemampuan kita. Artinya ya kompetensi kita mesti ditingkatkan terus gitu. Itu jadi problematika gitu. Karena kalau kita malas dengan itu, maka kita akan tertinggal dengan anak-anak kita. Dalam proses pembelajaran tentunya Bapak selalu merencanakan apabila menggunakan media digital. Sebelum Bapak masuk perencanaan, sebelum Bapak masuk ke proses tentu kan merencanakan dulu, mengkaji dulu, menanyakan. Apa Bapak selalu menyampaikan kelebihan dan kekurangan kepada anak sebelum menggunakan media atau gimana? Kalau saya sendiri kalau untuk perencanaan mode pembelajaran itu biasanya tidak melibatkan anak. Maksudnya perencanaannya menjelaskan dulu bahwa platform ini kelebihannya ini. Nah, tetapi perencanaan apa dulu nih? Kalau perencanaan besok mau mengajar, misalnya gini, besok minggu depan kita ada pertemuan. Nah, berarti di hari yang terakhir kita bertemu kita sampaikan dengan anak. Minggu depan kita misalkan taruhlah yang umum dulu ya. Minggu depan kita ulangan pakai kuisis ya gitu misalkan gitu kan. Karena kelebihannya ini mereka paham dengan itu gitu. Itu pasti kita ngomong dulu gitu kan. Kalau untuk perencanaan Pak Andis melibatkan siswa? Untuk perencanaan enggak? Tidak ya? Tidak. Berarti kalau gitu
Bapak persiapkan saja, kemudian anak mengikuti gitu. rencana pembelajaran itu ya. Oke, bagaimana respon anak-anak ketika Bapak menggunakan media digital dalam pembelajaran di kelas? Dalam kondisi memang itu yang sudah bisanya Bapak berikan. Respon anak-anak bagaimana? Respon anak-anak itu kalau bagi mereka yang baru, mereka interest banget gitu. Mereka interest banget gitu. Tetapi kalau itu diulang, animo mereka karena menganggap lagi ini mah biasa, maka pelakuan mereka juga jadi tidak seperti hanya ketika mereka dapat pertama kali. Contoh lah, kita mulai dengan GCR ya, GCR. Yang awal-awal mula kan GCR itu seperti platform pembelajaran paling bagus ya. Tapi hari-hari ini kan sepertinya itu tuh suatu hal yang biasa ya. Yang kata anak-anak, GCR lagi. Saya coba tuh pakai apa di aplikasi Google itu ada Jamboard. Jamboard ketika mereka berpendapat, mereka saling menulis, kelihatan kan ada warnanya gitu. Mereka pertama kali antusias banget gitu. Tapi lama-kelamaan kesini juga mungkin yang ini bosan, lagi lah gitu kan gitu. Maka ya kita tidak bisa juga setiap kali pembelajaran kita dengan model yang sama juga kan pada akhirnya enggak gitu kan. Jadi kita harus selalu berpikir ini bagaimana gitu. Pernah ada satu kali karena kebuntuan juga, ini metode apa lagi yang dipakai karena mereka hanya kita pakai ke metode yang klasikal lagi pada akhirnya gitu kan. Mereka diskusi lagi yang normal lah biasanya. Iya. Itu jadi intinya guru itu harus mampu beradaptasi ya. Oh iya, suka nggak suka sekarang begitu. Anak ya sehingga mereka bisa menikmati proses pembelajaran dan mendapatkan pengalaman yang baru. Oke, Pak Andri, diskusi kita alhamdulillah tidak terasa ya, sudah berlalu sekitar setengah jam. Setengah jam ya? Ya, mudah-mudahan orang kita bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Andri, pengetahuannya, pengalamannya, kemudian informasi bisa membantu saya dalam penelitian ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita tidak berhenti pada titik ini. Mudah-mudahan kita bisa terus berkomunikasi karena memang dalam hal ini penelitian yang saya lakukan itu dengan metode kualitatif sehingga sewaktu-waktu bisa berubah seperti halnya hari ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Andri yang sudah membantu saya. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Sama-sama. Syukuran. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.